Teman-teman, di hadapan kalian sekarang ada sebuah TV LG 22 in yang standby hidup tapi nggak keluar gambar gitu. Standby di on kan mau hidup tapi nggak keluar gambar. Begitu saya incer, saya perhatikan dari dekat, ternyata memang nggak ada gambar sama sekali. Artinya backlight dan gambarnya memang nggak keluar, teman-teman. Lampu onnya kalau lagi hidup kan mati ya. Kalau standby aja warnanya merah, di bawah merek LG itu gitu. Ini saya pencet-pencet, nggak ada ngaruh apa-apa. Tuh, ini tombolnya ada di tengah sini. Ini kalau saya pencet on, dia nggak ngaruh apa-apa ke TV-nya. Kira-kira TV ini rusaknya apa dan gimana sih cara memperbaikinya? Kita lihat ya. Tipe TV ini adalah 22LB450A. Di TV ini bentuknya seperti ini ya dari belakang. Hampir-hampir mirip. TV ini hampir-hampir mirip sama TV-TV LG yang lain. Terus TV ini menggunakan adaptor. Nah, biasanya sih adaptornya yang rusak kalau untuk TV seperti ini. Tapi siapa yang tahu ya. Kita akan cek satu persatu. Saya colokin ke arus listrik 220 volt adaptornya. Terus habis saya cabut, saya colokin lagi dan saya mau ngelihat TV-nya tuh standby apa enggak. Tuh, standby kan teman-teman. Ada lampu warna merah di situ hidup. Kemudian saya tekan tombol on. Saya nggak ngedapati TV ini on sama sekali, teman-teman. Sama sekali nggak on. Nah, langkah selanjutnya untuk memperbaiki TV seperti ini, perhatikan dulu informasi di sini. DC in 19 volt ya. Berarti tegangan output dari adaptor itu harus 19 volt. Coba kita cek tegangannya. Ini karena saya megang kamera, megang probe, dan megang apa yang mau saya ukur nih agak kerepotan saya, teman-teman, karena saya ngerjainnya kan di luar ya, nggak di bengkel kayak biasanya. Saya lagi outdoor. Jadi singkat cerita, waktu saya ukur tegangannya itu muncul 19 volt seperti ini. Moga-moga teman-teman bisa ngelihat di avometer saya sana. Itu ada tegangan yang muncul sebesar 19 volt. Agak mundur dikit, ini fokusnya dapatnya ke yang paling dekat pula jadinya. Repot banget mengukurnya, teman-teman. Aturan saya bak probe ya. Bak probe jepit buaya tuh biar lebih gampang. Next deh. Tuh, di sana ada tertulis 19,2 volt, teman-teman. Artinya adaptor TV ini normal gitu. Begitu dicolokin, TV-nya kok nggak hidup. Akhirnya saya bongkar deh. Bongkarnya ini udah lumayan susah, teman-teman, karena TV yang tipe ini bongkarnya tuh kayak bongkar remote. TV ini made in China, menggunakan IC XD engine LGE 6841 yang harganya sekitar 500 ribuan. Jadi kalau IC-nya rusak, mending beli mesin baru aja deh daripada beli IC-nya ya. Untuk mengetahui kerusakannya, kita harus cek dulu di soket atau jack input tegangan 19 volt ini korslet apa enggak. Kalau korslet berarti ada jalur yang short di sini. Kalau ada jalur yang short berarti ada IC regulator yang rusak, teman-teman, dan bukan IC XD engine-nya yang rusak. Tapi kalau misalnya nanti kita nemuin nggak ada yang short, berarti kemungkinan terletak pada EEPROM yang udah error datanya atau IC XD engine. Tinggal kita pertimbangkan aja untuk ngereset EEPROM berapa biayanya, ganti XD engine berapa biayanya. Kalau ngereset EEPROM masih udah bisa sembuh apa enggak. Kalau nggak bisa sembuh, keluar biaya juga. Kalau ganti IC XD engine, kita harus ngeluarin biaya hampir kayak beli TV second. Itu nanti yang bakal kita pertimbangkan. Sekarang kita cek dulu tegangan di jack female di sini. Kalau misalnya jack male-nya udah kita colokin, teman-teman. Atau kita cek ya langsung pakai skala dioda.
ngelihat short apa enggak antara positif dan negatif di jack female-nya. Nah, kalau enggak short, waduh, ini tanda-tanda nih. Ini tanda-tanda antara IC EEPROM sama XD engine yang rusak. Aturan probe akan menunjukkan angka 002 kalau misalnya dia short. Tapi ternyata saya nggak nemuin short di sini. Positif dan negatif dari jack female itu nggak short, teman-teman. Kalau yang barusan ground sama ground, yang ini ground sama positif tuh nggak nyambung sama sekali, artinya nggak korslet. Saya cek lagi, tuh naik kan angkanya, artinya dia nggak korslet. Kalau udah kayak gini, kita bisa macam-macam. Kita bisa coba tes tegangannya, kita colokin ngedrop apa enggak. Tapi kalau tegangan udah masuk ke mesin ini sih, saya rasa nggak bakal ngedrop, karena ini nggak short. Bolak-balik aja terus sampai kita bener-bener yakin bahwa TV ini nggak short. Tuh, seperti itu ya. Kalau short dia bakal keluar angka 002. Sekarang saya udah colokin ke arus listrik 220 volt adaptornya, dan udah saya colokin ke mesin TV-nya adaptornya. Sekarang saya lihat tuh, ada tegangan 19,1 volt, 19,2. Sama persis seperti tegangan adaptor yang belum saya colokin ke mesin. Artinya adaptornya masih bagus dan mesinnya nggak short sirkuitnya. Tapi ada komponen yang rusak di sini. Kerusakannya adalah kerusakan yang aneh. Kadang-kadang TV ini waktu dihidupkan dia mau, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang dia enggak, teman-teman, enggak mau dihidupin. Ini ya. Ini adalah indikator standby-nya. Tuh, enggak nyala sama sekali kan? Meskipun udah saya colokin ke arus listrik 220 volt. Tapi begitu saya cabut, terus saya tunggu beberapa detik, saya colokin lagi. Nah, dia mau hidup tuh, seperti itu. Standby, warna merah ya. Tapi begitu saya tekan on, dia nggak mau nyala sama sekali, teman-teman. Oh iya, karena kan tikonnya nggak dipasang gitu. Oke, nanti saya coba pasang pakai tikon, teman-teman, untuk tahu kira-kira TV-nya mau hidup apa enggak. Tapi yang jelas TV ini aneh. Tuh, tadi mau hidup standby-nya, sekarang enggak. Nah, ini kerusakan yang aneh. Biasanya terletak bukan pada EEPROM-nya, tapi pada IC XD engine yang besar itu, yang harganya sekitar 500 ribuan. Sekarang saya pasang tikon ya, untuk kita pastikan supaya TV ini hidup apa enggak. Kita akan lihat, atau jangan-jangan malah backlight-nya hidup, atau TV-nya hidup. Tuh, saya perhatikan, nggak hidup sama sekali. Terus tetap aja saya pencet-pencet, meskipun ini nggak bakal ngaruh apa-apa ya. Minimal kita bisa tahu setiap detil dari kerusakan TV-nya, teman-teman. Meskipun pada mulanya kita tahu bahwa TV-nya ini memang rusaknya tuh nggak jelas, kadang hidup kadang enggak. Kerusakan bukan terletak pada komponen-komponen pasif seperti elko, resistor, dan lain-lain. Untuk TV-TV seperti ini, paling sering kerusakan terletak pada IC XD engine, EEPROM, dan IC regulator gitu. Kalau ada kapasitor yang pecah bisa juga, atau kapasitor yang short bisa juga. Tapi saya nggak nemuin ada kapasitor yang short sama sekali di sini. Saya colokin lagi, nah tuh kan, mau standby dia. Padahal tadi nggak mau ya. Sekarang coba saya ukur tegangannya ya. Tegangan di kaki-kaki elko ini ada berapa? Saya ukur di tegangan yang paling dekat. Oh bukan, saya ngukur di sini, teman-teman. Ini ada tegangan 13 volt, mungkin 12 volt ya itu. 12, terus ada tegangan 19 volt,
14. Ini tegangannya nggak jelas nih. Gitu. Ini tegangan yang masuk ke jalur backlight, teman-teman. Tegangannya tuh naik turun. TV-nya standby, belum saya on kan. Sekarang saya tekan on. Saya ukur tegangannya di sini di kaki backlight, nggak ada tegangan. Tapi TV-nya hidup, kan? Hidup kan dia? Aneh kan? Hidup dia. Coba kita lihat dari depan. Bisa nggak bayaran tanpa harus ganti komponen? Kalau bisa syukur deh. Tuh, tidak ada sinyal. Dan kalau misalnya dia mau hidup, gambarnya normal. Jernih banget. Tapi begitu dites, dimatikan lagi, terus dihidupin lagi, nggak mau hidup dia. Nah, saat hidup seperti ini, saya sambil cek komponen-komponennya teman-teman. Kira-kira mana yang panas atau overheat. Saya nggak nemuin komponen-komponen yang terlalu panas, komponen IC maksudnya. Cuman saya ngerasain panas di induktor. Nah, kalau induktor itu panas itu wajar, karena dia memang tempat untuk tegangan tinggi dan frekuensi tinggi, akhirnya ya dia panas. Tapi kalau untuk komponen-komponen yang lain saya nggak nemuin ada yang panas. Ngecek panas atau tidaknya komponen itu ada bagusnya juga sih, soalnya kalau dia terlalu panas kita juga bisa curiga sama komponen itu, jangan-jangan dia rusak kayak gitu teman-teman. Ya meskipun itu jarang bisa akurat, tapi minimal jadi referensi lah untuk kerusakan-kerusakan TV yang aneh seperti ini. Karena tadi hidup hampir 15 menit, akhirnya saya coba cabut, coba saya hidupkan. Saya hidupkan lagi maksudnya. Ternyata ya sama gitu, dia nggak mau hidup sama sekali. Akhirnya mesinnya saya bawa ke bengkel teman-teman untuk saya cek lebih lanjut. Akhirnya mesinnya saya bawa pulang dan saya analisis teman-teman. Ternyata saya memutuskan untuk tidak melanjutkan perbaikan mesin TV ini lagi, kecuali saya harus mengganti IC XD engine LGE 6841 yang harganya kisaran antara 500.000 rupiah. Kalau misal kita beli mesin satu papan seperti ini, harganya sama juga seperti itu. Jadi mending nggak usah diganti ICXD engine-nya. Karena kebetulan solder blower saya juga rusak, masih belum bisa diperbaiki, kecuali saya beli solder blower yang baru, yang analog. Saya udah kapok beli yang digital. Ini bukan curhat, tapi nunjukin ke kalian bahwasanya beli solder di online shop itu agak was-was, apalagi harganya di atas 500.000 rupiah teman-teman. Terus nggak ada garansi. Ada sih garansi, cuman repot, ribet. Mending nggak usah ada garansi-garansian. Beli aja yang manual atau yang udah terbukti memang bagus. Kalau memang beli terus dapat yang jelek, ya itu cuman faktor keberuntungan aja. Teman-teman, IC EEPROM-nya mana? Yang ini. Nih, tipenya berapa nih? Ini ada tulisannya Winbond yang ada coretan-coretannya ini teman-teman. Ini adalah IC EEPROM-nya. Jadi kalau rusaknya dia kedip-kedip, kita flash dulu nih. Biasanya sembuh. Tapi kan kerusakannya nggak kedip-kedip. Kerusakannya itu cuma hidup. Terus waktu standby ya, waktu di on kan nggak ada ngaruh apa-apa, dipencet apa-apa nggak ngaruh. Tiba-tiba waktu dapat beberapa menit, kita hidupin lagi, dia mau hidup normal. Habis itu kita matikan lagi, nggak normal lagi. Ya ini yang rusak nih, IC XD engine. Lagi pula kalau misalnya lagi kita cek positif dan negatif di probe, di jack female ini tuh nggak short, artinya IC regulator yang di sini tuh nggak ada yang short. IC regulator yang ini loh teman-teman, yang kecil-kecil nih, tipenya adalah AGCE. Ini ada 3 buah. Ini AGCE. Biasanya salah satu dari komponen ini yang rusak.
Kalau TV ngeblank warna putih, nah biasanya IC regulator ini yang rusak. Atau ada IC-IC yang lain, tapi biasanya ini aja sih, 3 buah IC ini, 1, 2, 3 EEPROM atau memori, terus IC besar XD engine. Terus selain itu kadang ada juga kapasitor-kapasitor yang kecil-kecil ini yang short. Tapi saya juga nggak nemuin ada kaki kapasitor atau ada kapasitor yang udah rusak di sini setelah pengecekan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat ya. Ada analisis, ada macam-macam untuk menentukan kita mau lanjutkan atau tidak perbaikan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video and bye-bye.